dipersembahkan oleh merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hari ini saya akan mengunjungi 2 orang teman yang telah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang nggak bisa dipandang sebelah mata, meskipun umurnya masih muda. Layaknya semua pengusaha tanpa terkecuali, mereka memulai bisnisnya dengan modal seadanya, namun dengan tekad yang besar. Sekarang, bisnisnya bukan hanya bertahan, tapi telah menjadikan mereka salah satu self-made young millionaire di Indonesia. Banyak orang yang sudah tahu apa passionnya, memiliki impian yang besar, berani mengambil langkah pertama, tapi mereka tidak akan pernah merasakan sebuah kesuksesan. Kenapa? Karena mereka berhenti di tengah. Mereka give up, mereka menyerah. Bagaimana dengan 2 orang teman yang akan saya temui pada siang hari ini? Apakah mereka tipe orang yang mudah menyerah? Keep watching, this is Young on Top. Siapa di dunia ini yang nggak tahu Google, Facebook, hingga YouTube? Nah, di Indonesia, siapa yang nggak tahu Kaskus? Saat ini Kaskus yang dibuat oleh Andrew Darwis ketika masih kuliah di Seattle, Amerika Serikat, telah menjadi the largest Indonesian online community. Kini Kaskus dipimpin oleh Andrew yang berlaku sebagai founder dan Chief Technology Officer atau CTO, dan Ken Din Lawadinata yang memegang pucuk pimpinan tertingginya sebagai CEO. Bro, kenapa nih perusahaan dinamain Kaskus? Sebenarnya kita mau cari kalimat yang gampang diingat ya, kayak Yahoo kan gampang, Google segala macam, dan kita akhirnya pikir Kaskus karena sekarang dari kata kusuk. Lagian di Kaskus juga kan anak-anak pada datang itu pada ya segala macam informasi semua masuk tuh. Ada hubungannya sama Kaskus nggak? Karena namanya kan dekat banget nih. Sebenarnya nama Kaskus jadi dekat, orang bilang Kaskus ya itu karena apa ya? Pas tanya, Kaskus kok kayak kakus gitu. Jadi orang begitu dengar pertama kali langsung inget, oh Kaskus kok kakus gitu. Jadi ya agak nyambung dikit lah gitu ya. Tapi apakah ada filosofi di belakang itu yang apa? Karena kakus ini selalu kita datangin tiap hari atau gimana? Kita ada juga. Dan itu kepengennya ke itu situ. Belakangnya tiba-tiba ada teman-teman yang bilang, oh pantesan tuh bikin nama kan Kaskus ya, kayak kakus karena kita nggak bisa sehari tambah ke kakus kayak nggak mungkin gitu kan. Ini ide siapa? Namain Kaskus. Sebenarnya ada satu orang yang kasih nama Kaskus. Oke, di awalnya ya. Di awalnya. Nah, terus kemudian kan dari awalnya Kaskus ini berdiri ada beberapa founder kan. Iya. Terus kemudian apa? Menurut ditinggalin yang lain. Ya sebenarnya awal-awal emang kan Kaskus kan 3 orang ya. Oke. Ada saya, Andrew, terus ada Ronald sama Budi. Terus mereka tuh akhirnya ya karena awal-awal tuh kita nggak pernah ada make money. Jadi berdepan tuh cuman ya asal iseng-iseng doang, asal orang datang ke Kaskus, rame, kita seneng.
Nah, akhirnya mereka bilang ya udah dulu karena kesibukan masing-masing, ada sekolah, ada kerjaan part time segala macam ya akhirnya mereka back off gitu. Nah waktu itu apakah nggak kepikiran untuk ya udah deh give up aja deh? Stop aja gitu. Iya. Ya, nggak ada, cuma emang karena Kaskus emang awal kan tugas sekolah tuh. Tugas sekolah yang dibikin, terus orang-orang datang ke Kaskus, sharing informasi. Akhirnya rasanya seneng apa yang kita bikin, orang datang untuk pakai gitu. Nah itu yang bikin sebenarnya yang fuel-nya Kaskus sejak awal itu tuh. Apa kan gini loh, maksudnya gini tuh. Di awalnya ketika ngebuat Kaskus ini, mungkin apa ya, dibagi-bagi, bisa brainstorm bareng, punya tim bareng, sama-sama founder. Terus kemudian mereka cabut, terus akhirnya wah ini semuanya harus dimikirin sendiri. Begitu mereka cabut, kita langsung ganti konsepnya makanya. Tadi awalnya kita bikin kan bentuknya kayak portal berita. Kita cari berita, terjemahin, kita masukin ke Kaskus. Kerjanya banyak tuh ya? Jadi banyak, bagi-bagi, jadi ada tugasnya yang translate, ada yang sebagai desain, segala macam. Nah, tapi begitu kita tinggal satu orang, akhirnya kita rubah konsepnya jadi bentuknya forum, komunitas, jadi message board ya. Jadi orang datang ke Kaskus, dan mereka yang posting, gitu. Nggak ada waktu itu kepikiran untuk bener-bener, apa ya, ini gue bisa kerjain sendiri nggak ya, ke depannya seperti apa ya gitu. Terus yang ini bakal susah segala macam, enggak? Ya sebenarnya emang karena ganti konsep itu. Karena ganti konsep dan Kaskus itu kita start sebagai hobi, emang ya kayak mainan gitu. Jadi kita awalnya emang kita nggak fokus untuk cari duit segala macam, ya pokoknya asal jalan, orang datang pakai, ya kita seneng gitu. Dan yang paling parah waktu database saya hilang. Database hilang. Dan kita karena hack itu? Karena hack. Dan kita punya backup tuh masih ada di Amerika. Dan untuk transfer file yang gigaan tuh kayak nggak mungkin kan. Dipersembahkan oleh Kaskus dibentuk ketika Andrew masih kuliah di awal tahun 2000-an. Dan di tahun 2008, setelah ditinggal beberapa foundernya, Andrew mengambil keputusan untuk memindahkan 8 servernya ke Indonesia. Inilah salah satu keputusan besar dan tepat menurut Andrew, dan inilah milestone Kaskus, sebuah langkah yang memberi ruang kepada Kaskus untuk berkembang pesat di Indonesia. Dibantu oleh Ken, dan karena keterbatasan dana yang ada, mereka sendiri yang cari server rakitan hingga merasakan ditipu ketika beli kabel sendiri ke Mangga 2. Perjalanannya hingga hari ini nggak smooth. Mana ada sih jalanan yang semulus sutra? Kaskus pernah dihack, juga dikenal sebagai situs penuh pornografi. Bagaimana mereka menghadapi ini semua? Sebenarnya kita pindah Indo tuh karena itu apa? Traffic kita tuh ya 80% tuh dari Indo. Dan jadi nggak ada alasan kenapa kita kok taruh di luar, sedangkan bandwidth kecepatan internet di Indonesia saat itu masih pelan ya. Dan pengakses 80% Indo, jadi kita pikir ya kayaknya mesti balik Indo gitu. Nah terus kemudian akhirnya sekali lagi nih, Kaskus ngalamin perjalanan yang nggak smooth sampai bisa akhirnya hari ini. Waktu itu ada isu-isu dengan pornografi, terus kemudian akhirnya kena hack juga. Nah bisa diceritain dikit nggak? Iya, kita hack sih sering ya, tiap hari mungkin kena hack juga ya. Tapi yang baru balik ya, tapi yang major yang gede-gede itu ya, tahun 2006 kita pernah kena hack sama komunitas hacker. Ya, kemudian 2008 juga ada kena hack juga. Baru balik, baru nyala, pikiran baru buka PT di sini segala macam. UU ITE, UU pornografi kan ada. Pornografi. Terus kena hack juga lagi. Iya, jadi waduh ini balik ke Indonesia kok. Ya bukannya smooth, ternyata banyak banget halangan, rintangan ya. 2 minggu kali waktu itu mati. Sempet 2 minggu mati server Kaskus. Nah waktu itu apa yang ada yang terlintas di bayangan kalian tuh apa? Kaskus tutup kali ya. Serius? Ketanggung nyemplung, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi kan ya. Jadi kita waktu itu ya tanya-tanya sama user-user yang kita tahu, banyak yang bantu habis itu. Dan yang paling parah waktu database saya hilang. Database hilang. Dan kita karena hack itu? Karena hack. Dan kita punya backup tuh masih ada di Amerika. Dan untuk transfer file yang gigaan tuh kayak nggak mungkin kan. Terbang pun juga kayak nggak mungkin ya, untuk ngambil backup. Jadi akhirnya kita bilang, oke, kita start Kaskus fresh gimana. Akhirnya ya Kaskus bilang, ya udah nggak apa-apa, kita semua akan isi konten lagi. Dalam hitungan berapa detik itu udah kayak, kalau kita lihat kayak jamur ya, nambah datanya, jadi langsung bertambahnya cepet banget. Dalam hitungan jam udah kayak ada berapa ribu posting.
dan akhirnya konten kita akhirnya growing dari sana semua. Waktu itu apa yang ada di bayangan you guys? Dan kan you Waktu itu sih sebenarnya ya sama Andrew ya there's nothing much yang kita bisa lakuin. Yang kita tahu pokoknya Kaskus ini harus jalan. Kita udah balik. Nah, kenapa punya pikiran itu? Kenapa punya Kaskus ini harus jalan? Ini masalahnya internet besar loh. business kan is a solution kan. Yeah. And kita believe that our solution that we are servicing ini pasti di receive sama market. Oke. Itu pasti gitu loh. Jadi just a matter of time doang masalahnya. Nah, jadi waktu itu kita kena problem dari pornografi ataupun dari kena database hack, ya it doesn't matter, kita harus selesain karena in the end emang ini something yang kita beli pasti jalan gitu loh. I mean, as a business ya if we know the solution is pasti dipakai orang, nggak mungkin kita nggak mau jalanin kan. Kebayang nggak kalau waktu itu komunitasnya nggak sekuat dan apa ya, nggak langsung ya, oh ya udah nggak apa-apa nanti kita upload lagi. Itu what are you guys gonna do waktu itu? mungkin Kepikiran nggak? kalau kita waktu kita nanya ke user dan mereka bilang ya udah tinggal gitu ya. Mungkin akhirnya ya kita mesti ambil database backup di Amerika ya. Oke, Ya. tetap you guys akan mencoba nggak Matrix data. cuman yang oke, Enggak, nggak kita mungkin nggak. ini segala macam terus ya udah kita tinggalin, enggak ya? mungkin sih, Because once again you guys punya belief bahwa punya vision ke depan bahwa your project ini akan berhasil suatu saat nanti. Iya, dan kita juga emang punya tanggung jawab juga ke user ya. Karena user nih pakai kasus jualan tuh waktu baik itu. ya, baik yang jualan pakai kasus untuk jual beli barang segala macam, dapat informasi. Jadi kalau tutup ya sayang banget gitu. Ya. Dengan mengenai Kaskus kena waktu itu apa undang-undang pornografi yang ketika waktu dari tadi kita ngomongin tentang hack nih ya. Dengan waktu itu pornografi. Nah, waktu itu kan juga kendala ya, boleh dibilang suatu isu besar ya, karena kan mungkin zaman dulu Kita ada. efeknya lebih banyak ada ke situ meskipun tidak you guys bukan yang memprovide ya, tapi merupakan sebuah forum. Nah, waktu itu siapa yang akhirnya mengambil decision atau kenapa mengambil decision akhirnya I think we should Remove gitu ya. remove totally dari Kaskus. Lalu bareng-bareng ya kita itu at that time sih. Sebenarnya kalau dibilang traffic Kaskus dulu paling besar di konten dewasa itu, sebenarnya itu nggak benar. Oke. Karena sebenarnya yang Tapi yang bikin ngetop waktu itu. itu yang makanya gini, Traffic bilangnya wise nomor 3. nomor 3. Oke. Cuman secara vokal paling vokal. Paling vokal, Oke. paling untuk orang kalau Sesuatu yang tabu kan, iya, ya kan? dia bilang, Kayaknya ada di sana gitu. Mereka jadi penasaran gitu kan ya. Nah, tapi emang kalau dibilang ya paling cuman ya kayak 30% traffic dari sana. Jadi begitu kita balik Indo dan kita tahu kan itu di Indo tuh di IDC di rule-nya itu bilang nggak boleh ada pornografi sama nggak boleh ada perjudian. Jadi itu dua doang yang paling ditekenin, nggak boleh perjudian, nggak boleh pornografi. Jadi kita harus cut di Pas sana. kita datang ke Indonesia tuh padahal memang ada kan ya ada konten, dan kedua tuh kita punya main advertiser Advertising. itu judi. Oke. Iya, zaman dulu. Jadi ya blow-nya tuh bukan dari hack doang, cuman di another extra blow tuh dari Source of kita punya income. Source of income. Bukannya udah turun, hilang, benar-benar hilang. Oh, hilang. Nggak boleh. Oh iya, Iya. oke. ke Indonesia kan. Ya at that time jadi kita pikir ya emang udah peraturan yang begini and we really want to get that happen here. Ya mau nggak mau we have to take it away. Dan ternyata it turns out to be a blessing. Iya. Apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia untuk punya karakter nggak gampang nyerah? Believe on the product itu udah nomor 1 deh. Oke. Soalnya kalau misalnya kita bilang passion, ya orang macam-macam, ada yang passion, ada yang enggak. Iya. Kalau misalnya kita bilang apa ya gigih, ya ada yang males, ada yang enggak. Dan again kalau kita last time tuh waktu di Amerika aja before 2008, 2007, 2006 tuh kita udah bikin gimana kalau kita bikin payment system? Nggak boleh lu, itu kan bank gelap kayak gitu. Itu udah mikirin dari situ gitu loh. Jadi emang dari awal tuh interestnya tuh di produknya. Produk. Intinya kalau yang kan bilang adalah kalau anak-anak muda ini percaya dengan apa yang dia lakukan, itu apa rintangan di depan itu akan Nggak dia gitu lewat, kerasa gitu. nggak kerasa ya. Ya, Sebenarnya besar tuh maksudnya berapa triliun? triliun ya ada triliun. Dipersembahkan oleh Setelah bertahun-tahun berkantor di bilangan Melawai, sejak Kaskus berhasil mendapatkan injeksi dana yang nilainya confidential dari GDP Ventures, kini Kaskus menempati kantor barunya di Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta. Yang menarik adalah kantor Kaskus berada bukan di gedung kantor,
tapi di gedung parkiran sebuah perkantoran. Ya, di gedung parkir. Terinspirasi dari Googleplex, begitulah nama kantor Google di Amerika Serikat, Kaskus berusaha membuat kantornya se-fun mungkin. Ruang tunggunya aja ada golf putting green-nya. Lorong masuk ke kantornya dipenuhi tanda tangan oleh mereka yang pernah berkunjung. Ada video game room yang juga sering digunakan untuk rapat. Dan juga ada ruang untuk pertemuan dan party. Hingga sebuah kantin yang menyediakan makan siang gratis untuk seluruh karyawannya. Setiap hari. Dengan semua pencapaian yang telah diraih, apalagi yang akan mereka lakukan? Guys, sekarang Kaskus sudah makin besar seperti sekarang ya, the largest Indonesian online community ya. Berapa membernya? 4 juta orang. Oke, nah kedepannya nih, you guys masih punya dream yang besar ya. Of course pengen bikin Kaskus lebih besar lagi. Tapi juga nggak akan mulus nih. Contoh-contohnya mungkin dari Kaspe, ya kan. Terus kemudian tampilan baru Kaskus yang dari tahun lalu kita ngobrol, belum juga sampai sekarang gitu. Nah ini apa yang akan kalian lakukan? Memang ya, kalau dari kita sih kita terus do yang the best ya. Kita dari emang rencana dari tampilan tahun lalu sampai sekarang masih belum. Tapi kita udah mulai rilis ya. Tapi dalam bentuknya live beta. Kita ada invitation ke beberapa user untuk cobain kasus yang baru. Karena kita nggak pengen tiba-tiba kita buka jebret baru dan akhirnya banyak yang nggak demen. Jadi sebenarnya kita menggunakan sistem ini untuk invitation, mereka cobain, kasih feedback. Ya gitu. Oke. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi problem-problem yang ada di depan gitu. Ya. Kita harus buru-buru bisa selalu adapt ya. Kalau ada masalah kita langsung plannya kita bisa rubah secepat mungkin juga. Apakah mereka juga peduli dengan lingkungan sekitar, khususnya untuk para kaskuser di seluruh Indonesia? Bagaimana cara Kaskus untuk berkontribusi terhadap bangsa ini? Kaskus peduli sebenarnya tuh di-inspired-nya sama usernya sendiri sih. Oke. Usernya sendiri itu kalau misalkan ada musibah ataupun mereka ngelihat ada somebody yang kayaknya tuh in needs ya, itu mereka bergerak langsung. Nah, akhirnya kita merasa bahwa user kita aja bisa begitu. Kenapa nggak kita kasih fasilitas Kaskus peduli untuk user bisa reach lebih banyak user lagi untuk bantu gitu loh. Oh, so you guys inspired by user ya? User. Bukan come up from otak kalian berdua enggak ya? Enggak. Oke. Jadi yang kita berpikir bahwa that's actually a good CSR untuk kita juga, dan memang juga user kita udah sebegitu niatnya, masa kita dari sisi komunitasnya nggak mau membantu apa-apa sih gitu. Jadi kita sediain fasilitas, mereka bisa reach lebih banyak orang, kita promoin, jadi mereka bisa ngumpulin dana lebih cepat dan juga lebih lebih ada tanggung jawabnya. Kita lihat semua, cek data-datanya, dikirim kemana, uangnya buat apa, dan kita sampein lagi ke user yang menyumbang gitu. Sebagai CTO, founder, sebagai CEO, gimana bagi tugas dalam memimpin Kaskus? Kalau gue sih kan lebih dari sisi founder dan CTO ya. CTO lebih ke teknologi. Jadi okay. Pokoknya untuk operasional ya sehari-hari Ken yang ngurusin. Tapi kalau untuk masalah ya server, programming, engine belakangnya itu gue yang handle. Tapi itu plays a big role di dalam Kaskus kan? Ya. Gitu. Tapi ya kita ya working closely ya, soalnya kan masalah server kita mau beli server, nah bisa ngomong sama Ken segala macam, karena ini kan ada masalah uang dari sini. Uang dari sini. Tapi ada ini nggak, ada sering nggak sepaham gitu gimana? Awal-awal sih ada ya, pasti selalu ada, tapi intinya sih since kita tahu masing-masing bahwa role masing dari awal pertama kali bikin tuh banyak ngobrolnya. Lu ngapain, gua ngapain, masing-masing udah bagi tugas kan. And at least one part dimana kita udah trust each other in a level dimana kita tahu dia nggak akan do something yang only to gain for himself gitu. Okay. Jadi for the best of the company. Jadi udah jarang ya kalau soal gitu-gitunya. Kalau misalnya soal teknologi and community, ini gue lebih follow. Nah sebaliknya kalau untuk bisnis drive atau apa, gue yang lebih lead. Jadi chemistry itu udah jalan gitu aja ya, udah ngalir gitu aja ya? Kalau chemistry wise tuh udah lancar gitu loh anggapannya. Ya ini cuman masalahnya yang perlu kita terusin lagi adalah chemistry kita bisa di-adopt sama tim yang lain nggak sekarang. Oke, gimana caranya? Nah makanya kalau kita kan anggap dari awal nih kita nggak punya experience di corporate gede yang dulu, ataupun gue juga nggak pernah ada
experience leading gitu ya. Jadi kita di sini goal oriented aja gitu loh, dimana metodologi orang untuk reach a certain goal it doesn't matter. Yang penting goalnya tercapai. Jadi dari jam masuk sampai cuti juga unlimited anggapannya. Pokoknya Cuti unlimited di sini. Selama kepala divisinya mau sign, ya udah, doesn't matter buat kita gitu. Kalau kita di sini hire, kita nggak pernah ngelihat kayak lu lulus apa atau lu umur berapa. Kita kemarin baru hire somebody udah close to 50 umurnya Umurnya udah mau 50 tahun. Hampir 50, which is orang lain kan, ya ini mah udah nanggung, gua udah nggak bisa belajar atau kita tuh cuman lebih ngeliat dari attitude sama ini orang emang masih bisa apa enggak gitu loh. Kalau emang masih bisa, kita nggak terlalu peduli sama umurnya. Jadi kita grow bareng di dalam Kaskus. Apa sih yang menjadikan, menurut Andrew ya, apa yang menjadikan seseorang bisa sukses di dalam karir? Sebenarnya mesti ya, jangan gampang putus asa ya. Karena kayak Kaskus dari awal kan kita start dari nggak ada duit. Dari cuma modal $3, iseng-iseng bisa grow sampai segini besar. Bahkan sekarang jadi nomor 1 website untuk Indonesia ya. Sebegini besar tuh maksudnya berapa triliun? Triliun, ya ada triliun-triliunan. Nah, cuman ya jadi ya kita merasa ya harus berani push gitu ya. Apa yang kita yakin harus kita mesti berani. Kalau dari kan masih on top of belief in product, harus bisa adapt sih. Karena plan yang dibikin kan selalu ever changing ya. Mau either industrinya yang berubah atau usernya sendiri, trennya berubah, atau limitasi di timnya kita sendiri untuk bikin produk itu. Jadi ya as long as kita bisa adapt, ya kita nggak bakal putus asa gitu. Aku sih percaya banget sama zodiak, lucu sih emang, cuman aku Leo gitu, dan ya gimana ya, Leo nggak harus nyerah sih. Nggak pengen nyerah sih, kalau nyerah artinya berarti diem di tempat dan nggak akan kemana-mana. Berusaha terus-terusan sampai apa yang gue mau, apa yang gue buat menjadi kenyataan. Yang membuat gue gak mau udah menyerah adalah tantangan itu sendiri. Pada saat setiap ada tantangan, dan itu bagi gue kayak kerjaan itu sama kayak video game menurut gue. Harus ada yang bisa diselesaikan. Perasaan pengen nyerah sih pasti pernah ada ya, tapi tergantung lagi motivasinya apa dari awal gitu. Pada saat gue udah menyerah, gue balik lagi ke belakang dan gue ngeliat motivasi gue apa sih selama ini. Yang penting aku ingat bahwa tujuan akhirnya itu akan membuat aku ngerasa happy, ngerasa aku akan menjadi sukses. Ya kenapa aku harus nyerah? Andrew dan Ken adalah dua orang anak muda yang memiliki karakter tidak mudah putus asa. Itulah yang membuat mereka berhasil menjadikan Kaskus sebagai the largest Indonesian online community. Kalau Yoris ingin sukses, miliki juga karakter untuk never give up. Thanks for watching, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lewatkan yang on top minggu depan. I'll see you on top. Tiap online pasti buka Kaskus, Kaskus. Saat Indonesia bersuka atau berduka, saatnya Kaskus untuk berpikir terbuka. Karena Kaskus punya power untuk mengubah bahasa. Sudah seharusnya bahu-membahu majukan Indonesia. Haha, come on, Kaskus.